Gladiator bagian Prestige. Ini dia healing terdengar. Ini yang dikatakan oleh Odi dia juga, dimana harus pintar dalam pendengaran juga untuk Ragnarok datang. Dapat satu eliminasi terlebih dahulu. Ending adalah hal yang harus dilakukan karena Aton masih ada 2 orang dan Ragnarok memang menjadi perang dari daerah Nordik. Kali ini bisa untuk menumbangkan 2 player dari Aton dan masih membuat atau memberikan napas bagi tim Rico. Bermodalkan kuping yang tidak sepi, nampaknya itu adalah keunggulan tersendiri para player PUBG Mobile di PMW kali ini. Tapi kalau kita melihat juga Onsen tumbang, FaZe Clan hanya menyisakan satu yang terakhir yaitu Morman. Tidak banyak pilihan yang dimiliki oleh pemain tersebut, bahkan dipulangkan oleh tim yang sama dengan negara FaZe Clan yaitu Vampire, sama-sama dari Thailand. Luar biasa banget ini kayaknya dari Vampire benar-benar ingin kembali lagi menunjukkan performa mereka. Bahkan dengan ada beberapa player yang berganti, ini menjadi wajar karena mereka udah menjadi horsepower atau kekuatan di game kali ini. Esketon melakukan tembakan ke arah bagian Delta di bagian belakang. Ternyata datang lagi ini, lagi-lagi kan ketika memang fokus ke dalam satu titik. Jangan pernah kita anggap remeh sebuah momentum kendaraan datang. Jadi memang nggak semuanya is all about gambling, tapi memang semua yang terdesak itu bisa menjadi sebuah momentum. Tapi kita lanjutkan lagi, Daryl Soldier masih dengan gameplay bagian outer yang cukup baik, Sans. Padahal mereka dari Hacienda loh. Terbukti dari mobilnya punya Golden Merado. Tapi lagi-lagi muter, dibuat mereka bisa masuk dari sekitaran Los Leones. Dan area selatan sangat sepi kalau kita lihat dari tadi. Semuanya datang dari utara. Seperti saat ini diambil oleh Meku bersama dengan G Gladiator. Bahkan Bigatron pun tadi dekat dengan mereka. Aton, satu pemain mereka tumbang karena Dep juga berada di area dekat dengan Aton. Jarak tembak yang masih bisa diambil oleh Dep dari tim Sam9. Sam9 masih terus terpuruk. Belum kunjung ada matahari terbit di Malaysia sana untuk bisa mendapatkan WCD. Sangat disayangkan. Bahkan ada Manparang tadi yang sempat kita bahas juga ya. Salah satu player yang udah bisa dikatakan legend juga. Bahkan lagi memberikan legion ke arah kawan-kawannya yang sekarang sedang berlaga Aton Esport. Bahkan Ragnarok bannya tergelincir, tapi lihat dia tetap tenang. Dia mundur ke arah bagian belakang, tapi tembakan datang juga dari DK. Osal, dan ternyata justru Manparang yang mendapatkannya. Tapi di end oleh seorang Osal. What a steal elimination didapatkan oleh D plus Kia. Sebuah steal elimination yang sangat-sangat baik hadir di match kali ini. Manparang mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin, setidaknya legend asal Malaysia kembali diturunkan di match kali ini. Mernat Boy dengan sebuah mini. Mulai banyak pemain-pemain cadangan yang dimainkan. Kita melihat ada Nuzi yang bermain akhirnya, kemarin Ryzen bermain akhirnya, saat ini Manparang giliran untuk bermain membela Sam9. Ini dia mungkin yang dibutuhkan dari para player-player yang udah mempunyai pengalaman adalah sebuah semangat, sebuah motivasi untuk mengajak teman-temannya kembali berjuang semaksimal mungkin, sefokus mungkin. Sebenarnya Daryl Soldier punya track record yang begitu kuat ketika melakukan swiping karena lawan-lawan yang di depannya. Sementara di VL, Naoto ketika dia tumbang, tidak ada yang bisa menembak lagi. Vampire kali ini mendapatkan kekuatan di dalam Los Leones dan baru saja mendapatkan eliminasi yang kedua. Ya, siapapun yang dimainkan oleh Vampire, semuanya bisa main bagus. Itu adalah curangnya Vampire dibandingkan tim-tim lain. Saat tim lain ada satu pemain tidak perform, harus diganti pemain cadangannya. Dan belum tentu yang cadangan ini bisa juga menampilkan permainan terbaik karena sedang menjaga. Dan memang di bagian high ground tersebut sulit untuk terkontes. Tapi lihat Infinity IQ akan mengkontes play dari iCourt, di mana ada Nate yang di-cook. Huiga ternyata maksudnya untuk melakukan Nate karena bagian atas justru dia yang tumbang. Dan S2G kali ini di bagian selatan dikontes oleh Sang yang punya chicken di game sebelumnya. Tembakan ke arah bagian depan, 1 sudah tumbang, 2 bahkan sekarang menyisakan seorang Kalse dan Silas. Kitsune datang bersama dengan Matic, bahkan Matic pemain yang tadi lu katakan memiliki empower yang sangat tajam. Dia menggunakan MG3, senjata yang pastinya sangat berbahaya untuk siapapun tim yang sedang dihadapi. Tapi ternyata sepi kupingnya, tidak sadar di sebelah kiri ada orang Mafioso melakukan tembakan. Mafioso lagi dan lagi menjadi satu player yang kalau teman-teman selalu bahas tentang Alpha 7, dia mempunyai jarak. Dia bermain tidak terlalu dekat dengan kawan-kawannya. Cari sebuah momentum untuk masuk mungkin ke titik yang lain. Kali ini menjegal pergerakan dari tim G Gladiator. Tapi di waktu yang bersamaan lagi-lagi Daryl Soldier cerdas banget Sanskui. Dia masuk ketika mendengar tembakan di bagian kiri. Sekarang yang lebih dalam ke zona adalah Daryl Soldier. Sedangkan Haikert sebagaimana tadi kita bahas sebelumnya dipush oleh Infinity IQ dan rata pulang ke lobby. Kita tinggal menunggu fight mana lagi yang akan pecah saat ini.
karena sudah mulai banyak yang ada di perkotaan. Circle akan menutup sempurna dalam 10 detik. Ini adalah the moment of truth, karena kalau sampai circle-nya keluar dari perkotaan, semua tim di perkotaan akan saling bonyok-bonyokan. Soldier seperti yang akan menjadi sebuah tupoksi atau pusat dari mereka sendiri. Keluar, Delta ini biasanya mau hamilnya terus, tapi lihat bagaimana Alpha 7 controlling the circle. Dapatkan satu, dapatkan yang kedua, mencari yang berikutnya. Rules OG, low HP, tembakan DBS lagi, dan rata. Daryl Soldier dipulangkan oleh tim asal Brazil, Alpha 7. Kita harus melihat bagaimana cara Revo ngepick, dia turun lagi, ngepick lagi, dia jongkok lagi, ngepick lagi. Itu terus yang dilakukan dan ada nadanya, ada ritmenya. Sejalan dengan ritme dari DBS itu yang membuat dia terus memberikan hit. Walaupun jaraknya menengah, tidak terlalu sakit, tidak seperti close combat dengan DBS, tapi kan ada peluru yang masuk. Itu yang terus dicicil oleh seorang Revo dan dia konsisten untuk melakukannya. Betul, dem nge-crouch, dem nge-crouch. Itu yang terjadi, dan kali ini kita kembali ke Mazexis. Mazexis seperti berevolusi di game kali ini, dan memang kemarin kita bahas bahwasanya Mazexis adalah tim yang cukup kuat ketika bermain di bagian Miramar. Kali ini mereka memberikan gempuran bahkan untuk Agon XI8 yang juga hari ini bermain cukup baik, tapi Nate dilempar, tembakan terjadi, bahkan 3 team showdown. Vampire di sini juga, ada tembakan dari Vampire karena bagian dari Mazexis. Util dilempar juga, membuat chaotic banget. Lihat bagaimana stacking up ramainya mereka di bagian utara, sementara di bagian elimination fit lihat Bigetron yang tadi gua khawatirkan di take down dari bagian atas mereka. Mereka memiliki high ground yang kita khawatirkan diambil oleh orang lain. Ternyata tidak ada yang berminat untuk mengambilnya, sehingga ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Tixi Tumbang karena Six mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari G Gladiator. Bahkan G Gladiator langsung pulang menuju ke lobby, dan inilah the high ground yang dimiliki oleh Bigetron. Advantage yang mereka dapatkan bisa nge-cut rotasi dari pemain-pemain Falcon di arah yang berbeda. Kita menuju ke arah S2G saat ini. Hamsik hanya melihat, kalau kalian lihat di minimap itu yang warna hijau. Ya betul banget, hijau tua ya bisa kita katakan ya, karena hijau ini bagian kanan atau Tosca itu adalah Alpha 7, tapi Yuhaiman juga udah melakukan flank karena bagian kiri dari Vulcan. Gua harapkan bisa untuk men-take down tim tuan rumah kita untuk bisa dipulangkan ke lobby. Ada beberapa Nate, Util, ternyata Smoke pun juga dilempar untuk blinding vision, sementara Lapar. Ini dia Cook the Nate akan matang 2-1 lempar ke depan, meletup di bagian bawah, belum ada knockdown, tapi itu dia akhirnya knockdown terjadi. TQ ter-take down, ini momentum bagi Bigetron, tapi ternyata dicuri oleh S2G. Oh no, tidak merupakan situasi ideal yang kita inginkan karena poin sedang dibutuhkan oleh Bigetron, karena S2G pun adalah tim yang mereka butuh kejar. Ya, S2G berada di atas Bigetron untuk saat ini. S2G menyisakan 2 pemain yang masih bisa nembak. Harus segera dipulangkan S2G menuju ke arah lobby. Silas sudah sangat low HP. Bigetron harus mengkalkulasi. Mereka punya keuntungan dari segi tempat, tapi kalkulasi peluru perlu dihitung dengan matang. Jangan sampai justru buang-buang resource, buang-buang utility. Mereka kehabisan di akhir karena mereka yang akan menjadi filter. Mereka yang akan digempur oleh banyak arah. Ini yang berbahaya sekali karena ada 3 team showdown. Karena bagian Bigetron akan datang S2G, datang Vulcan, dan juga tentunya dari Alpha 7 terhadap S2G. Silas, pertahanan M249 yang begitu sempurna, bahkan meledakkan juga kendaraan. Ini dia Silas dengan M249 dan langsung keluar sebuah aset. Ini Silas dengan M249 dan rata 2 player tadi dari Vulcan. Namun Lapar terpick up oleh Silas. Ini Silas belum berhenti memberikan gempuran di bagian bawah. Apakah bisa nanti ada sebuah backup dari Bigetron? Tapi Agon XI8, ini momentum ketika IQ meratakan Mazexis dengan granat-granatnya. Rayzed juga masih ada di sana dari arah yang berbeda. Vampire mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari Agon XI8. IQ QQ menyisakan satu pemain di belakang Stone. Stone knockdown dia karena tembakan dari pemain lain yang ada di sekitarnya. Tapi Cute Loki juga didapatkan oleh salah pemain dari tim Vampire. Vampire masih menyisakan Stone. Swap ternyata bukan Stone yang tersisa saat ini. Coba untuk dibakar, belum berhasil untuk didapatkan bakaran tersebut. Menyisakan sebuah shotgun dan juga UMP yang pelurunya tinggal beberapa ratus saja. Bigetron mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari Agon XI8, tapi saat ini ada sebuah push dan Vampire dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita lanjutkan kembali bagaimana Yangon Galacticos mencoba untuk mendapatkan poin demi poin. Yangon Galacticos berada di atas Bigetron untuk sementara waktu, dan mereka akan coba untuk mencari poin lagi, tapi ada tabrakan yang terjadi antara Deka berhadapan dengan Alpha 7. Satu persatu tumbang, tapi ini dia Alpha 7. Kekuatan mereka ternyata mampu diredam oleh tim DP plus Kia. Yuhaiman mendapatkan satu persatu. Karilho pulang karena ada joint fight dari tim Bigetron.
cepat untuk mengambil bukit adalah keputusan yang tepat karena dengan demikian Bigetron mengumpulkan banyak poin di match ini. Oh tidak, tapi mereka tidak continue untuk melakukan perataan ke arah bagian dari Damwon Gaming atau D plus Kia yang ada di bagian depan sana. Padahal tadi knockdown 2 bisa menjadi eliminasi berikutnya. Alpha 7, kekuatan mereka runtuh sedemikian rupa dengan push yang on point dilakukan oleh Bigetron, Red Villains dan juga D plus Kia. Ada smoke dikeluarkan BTR. Ini momen bagi kalian. Ada split yang dilakukan 1-3 dan bahkan akan berkumpul Dari Bigetron, Alkev, Ronin terlebih dahulu, Alkev harus menang, Alkev menang dan Bigetron menangkan fight atas Falcon. Masih ada secercah harapan untuk Indonesia, masih ada secercah harapan untuk Bigetron Red Villain. Yap, ini dia sebuah momentum yang kita tunggu-tunggu. Sebuah kemenangan yang sudah di depan mata. Please, jangan ada blunder. Please, jangan ada kesalahan. Revive you. Mojok aja berduaan. Betul, dua orang yang tentu hanya mengejar sebuah placement. Namun dari DK udah mulai melakukan agresivitas ini yang berbahaya. Tapi tadi saja bisa kalah oleh G Gladiator, bisa blunder dari mereka sendiri. Alkev masih menjaga. Ada pergerakan ke arah bagian depan juga dan sepertinya dari DK akan lebih fokus ke arah bagian lower groundnya. Memainkan lagi beberapa terrain perbedaan sudut elevasi. Tembakan akan terus dilontarkan oleh beberapa tim. Tapi Hyman, oh no, tertakedown bahkan Genfast pun juga terlalu terbuka. Ini yang tidak ingin kita lihat, tapi dari Yangon Galacticos juga sedang fokus karena bagian Infinity IQ. Ayo Bigetron, kalian punya waktu. Yangon Galacticos kembali lagi tumbang. Ada balasan dari Ferrari juga membuat dari Yangon Galacticos tumbang, tapi tembakan dari DK kembali menggila dengan agresivitas yang dilakukan. Oh no, dan bahkan Bigetron hanya menyisakan satu orang. Please, revive bisa dilakukan, healing dilakukan dan bisa menjadi 2 melawan 2. Infinity IQ juga kembali berlari. Tembakin mereka dulu. Yes, fight kembali lagi terjadi. Bigetron kembali menjadi 2 orang. Healing masih bisa dilakukan dan masih ada kemenangan yang bisa didapatkan oleh Bigetron. Red Villain Sanskoi. Kalau memang WWCD tidak bisa didapatkan dengan sebuah perjuangan bisa untuk mencuri WWCD tersebut, tapi kali ini pencurian WWCD sedang diupayakan oleh Bigetron, bermain licik, bermain taktik. Apakah bisa mendapatkan Sidon? Sidon melakukan tembakan Sidon. Berantakan Bigetron, Sidon mendapatkan winner chicken dinner untuk DP plus Kia. Oh my god! D plus Kia lagi-lagi kembali ke settingan ofensif yang luar biasa. But that was